Berapa orang nih? Baru 9 orang yang gabung. Yang lain kemana nih? Belum Mungkin Pak. lagi menyusul Pak. Mungkin ada yang mandi, terus ada yang sarapan. Mungkin ada yang tidur Pak. Ada yang masih kemulan ini. Iya Pak. Udah memasuki musim dingin gini Pak. Biasanya itu molor-molor ala anak laki itu Pak. Ya jangan sering-sering lah molor. Itu yang laki. Kalau sing itu juga podo wae. Ada yang internetnya lagi gangguan? Gimana Pak? Yang internetnya lagi gangguan? Kayaknya Telkomsel sama Indosat lagi pada gangguan. Kalau di sini Telkomsel alhamdulillah masih lancar Pak, tapi ya agak-agak lumayan sih Pak. Lumayan apa? Lumayan susah apa lumayan? Lumayan jengkelin Pak. Oh, wes angel loh kayak. Angel Pak. Ya nggak ngerti sih, mungkin dari pusatnya emang seperti itu sih Pak. Sekarang Telkomsel agak susah jaringannya. Ya. Jadi jaringan kabel bawah lautnya ada yang gangguan emang. Oh, Jadi perlu pakai backup. Cek cek. Ya, berarti kalau dari satelitnya nggak ada masalah Pak ya? enggak. Cuma jadi lambat itu. Jadi pipanya penuh pipa komunikasinya. Pertemuan satu sih. Wah itu yang benerin ya anak-anak jaringan Pak ya. Ya, Kalau biasanya kalau badai-badai itu bisa mempengaruhi koneksi jaringan nggak Pak? iya kalau lagi banyak hujan itu pasti ininya terganggu sih jaringan. Kalau ini yang tower-tower itu Pak, fungsinya mungkin lebih untuk menangkap jaringan yang lebih besar Pak ya? Ya kalau tower itu justru ke HP dia targetnya. Kalau Oh, antar tower itu biasanya malah pakai fiber optik atau ya pakai kabel sih kebanyakan backbone. Namanya jaringan backbone. Jadi karena dari tower ke tower itu butuh bandwidth yang lebih besar. Jadinya di itu pakai itu kalau mati lampu pakai apa Pak ya? Pak masih hidup biasanya. ya pakai cadangan listrik tuh, pakai genset apa di bawahnya. Coba sana main ke tower.
Takut Tengok Pak, ntar ada apa. kesambar listrik ya, kesambar petir kalau hujan. Ya coba jangan pas hujan-hujan lah mainnya. Tapi setiap tower ada cadangan listriknya kok. Cadangan backup. Ya pasti ada backupnya biar biar nggak mati. Kalau mati ya rugi ininya operator. Iya Pak, kerugian besaran ya itu kemungkinan ya pemakainya juga sering komplain sama pihak Nah ya itu. sama provider. Kan, ada berapa orang sih kita kelasnya? Kemungkinan ada 20 lebih Pak. Oh, kalau di grup ada 30-an orang ya. Iya 13. Mungkin sebagian juga ada yang kerja itu Pak. Hmm. Tapi ya kalau bisa ya bagi-bagi waktulah biar ya pas kerja ya kerja, pas kuliah ya kuliah. Tuh, mana tadi ada yang tingtung kok hilang. Ini kayaknya bisa kita mulai ya. Bisa Pak, silakan dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, Woi. Gimana nih kabarnya teman-teman yang lain? Dari tadi yang ngobrol Mas Hanif nih. alhamdulillah baik Alhamdulillah Pak. Pak, sehat Pak. Alhamdulillah baik. Mungkin ini Pak, yang nggak baik itu cuma dompetnya Pak, perlu penambahan Butuh suplemen dompetnya. Sama ini. suplemen. Ya, jadi selamat datang di perkuliahan kita di pertemuan kedua jaringan komputer dan pemrosesan paralel. Kali ini kita masih mau bahas tentang jaringan komputer. Kalau kemarin kita udah sedikit bahas tentang tujuan kuliah kita. Nah, kalau sekarang kita udah masuk ke materi apa sih itu jaringan komputer. Ada yang mau ngasih pendapat? Apa itu jaringan komputer atau jaringan secara general? Ayo, apa itu jaringan? Siapa mau ngasih pendapat? Mas Riko kontengan apa gitu, Mas? Ya, jadi pada dasarnya jaringan itu merupakan sekelompok komputer atau sekelompok perangkat, nggak hanya komputer, yang awalnya bekerja sendiri, tapi kemudian saling dihubungkan satu sama lain sehingga terjadi proses komunikasi, pertukaran informasi di dalamnya, dan ya saling terhubung dan membentuk jaring. Jadi syarat dari sebuah jaringan itu harus terdiri dari dua atau lebih perangkat yang saling berkomunikasi, saling terhubung dan berkomunikasi. Nah, jadi kalau awalnya dulu sebuah perangkat jaringan komputer tuh susunannya seperti ini kurang lebih. Nah, namanya topologi. Nanti kita belajar tentang susunan sebuah perangkat, saling cara berkomunikasinya, topologi namanya. Nah, kalau secara garis lurus kita sebutnya dengan topologi bus. Teman, apa yang dikomunikasikan ya banyak sekali. Ada data informasi, ada misal file-file tertentu atau teks, gambar, dan media informasi lainnya.
Kalau sejarahnya itu pertama kali komputer itu saling terhubung itu di tahun 1976 oleh Dr. Robert M. Metcalfe. Disebut dengan Ethernet hubungannya itu. Nah, jadi kalau kita lihat diagramnya di sini ada namanya station itu komputer penerima, kemudian ada transceiver perangkat untuk mengirimkan dan menerima sinyal. Nah, kemudian terhubung ke ini perangkat-perangkat yang lain. Perangkat-perangkat penerima jaringannya yang di bawah sini. Nah, kalau kita lihat ini taruhlah kalau istilah sekarang namanya server. Nah, kemudian maka di sini namanya client. Seperti itu. Jadi awalnya dulu semua terhubung melalui satu jalur kabel di sini. Media sinyal pengirimannya. Nah, disebutlah si penerima ini namanya the headers. Jadi itulah kenapa sampai sekarang dipakai namanya port Ethernet. Nah, jadi apa saja komponen dari sebuah perangkat jaringan? Yang pertama itu ada namanya komponen hardware. Ya, kalau hardware kita tahu lah namanya ada personal komputer, ada yang keras-keras, ada network interface card, ada kabel, ada topologi jaringan. Nah, kalau penyusun topologi jaringan ini apa? Ada yang tahu perangkatnya apa aja, hardware-nya? Ada yang mau ngasih pendapat? Router, Pak. Router, access point. Router. Oke, lagi apa? Access point. Apalagi? Switch. Ya, yang paling Kabel UTP, Pak. Kabel angkat, Pak. kabel udah ya di sini kabel. Kabel twisted. UTP. Yang lain? Hub dan switch, Pak. Oh ya, Mas. Switch atau hub. Access point. Access point udah. Nah, Repeater. GitHub. udah hub. Repeater. Repeater, Pak. Repeater sama ISP, Pak. Kalau nggak ada ISP-nya nggak connect doang internetnya. Repeater aduh nggak cukup. Kalau pakai LHG, Pak. Apa lagi? Jaringan wireless. Oh, wireless baru. LHG, Pak. Wireless. Wireless itu masuknya access point nanti ya. Kita bahasnya di access point. Iya, Pak. Oh, udah pada pinter nih. Komputernya, Pak, ada. Komputer udah nih, udah ditulis. Aduh. Muhtaram kepala lab, Pak. Waduh, ngeri nih Alan. Tuker aja yang ngajar gimana? Iya Pak, dia banyak alat-alatnya Pak. Mam, sesuk PKL ngonku, Mam. Magang rene, Mam. Dirungokne dosen iki lho. Iya. Kalau SMK kalau udah lama biasanya malah lebih banyak perangkatnya dan ketimbang kampus nih. Nah, kemudian nih kita udah lihat alat hardware-nya nih ada macam-macam tadi disebutin teman-teman. Kemudian kalau software ada sistem operasi jaringan, ada network adapter, drivernya bukan interface card-nya, kemudian ada protokol. Ada yang lain yang belum disebutin di sini? Untuk bagian software jaringannya. Ya, aplikasi-aplikasi yang lain ya seperti web browser. Kalau di sini biasa pakai Pak, Mikrotik, Pak. Softwarenya pakai Mikrotik sama Winbox itu, Pak, konfigurasinya. Nah,
Winbox. Cuma kan sebenarnya kalau untuk ini kan alat konfigurasi perangkat ya, nggak mesti pakai Winbox kan? Apa yang lebih lebih dalam daripada Winbox? Coba. Jadi sebelum Winbox ini kan berbasis GUI. Kalau aplikasi putih itu termasuk Pak. Ya, itu Putih. termasuk juga aplikasi untuk jaringan. Putih, terus ada yang lain misalnya apa? FileZilla itu semacamnya. Itu termasuk aplikasi jaringan. Ya, browser juga termasuk ke sini. Web browser. Jadi kan untuk gimana nanti kita lihat di layer OSI-nya, apa di jenis-jenis protokol. Nah, kemudian kalau dari luas cakupannya nih kita lihat ada 3 jenis cakupan jaringan. Yang pertama ada lokal, metropolitan, dan wide area network. Ini jelas ya, kalau lokal disingkatnya LAN, local area network. MAN itu madrasah aliyah negeri, atau kalau di jaringan namanya metropolitan. Kemudian kalau di yang lebih luas lagi ini wide area network. Nah, ini umumnya kalau LAN itu biasa diklasifikasikan masih di satu gedung. Satu gedung atau ya perangkatnya masih dalam satu kawasan kecil. Jadi kita masih sebutnya LAN. Nah, kalau ini sudah setingkat kota ya, satu kota misal metropolitan. Atau penyusunnya terdiri dari beberapa LAN. Ups. Nah, kalau yang WAN gimana kalau yang WAN? Mungkin kayak ini Pak, jaringan Telkom itu Pak. Jaringan Telkom gimana tuh kalau jaringan Telkom? Kita tulisnya, kita sebutnya. Antar Mungkin dia negara Pak. lebih apa? Antar benua. Lebih menjuri itu Pak, kan sistemnya kan dia seperti kayak menyebar gitu Pak. Iya. Jadi cakupannya lebih luas lagi ya. Lebih luas lagi Pak, karena bisa satu pulau itu kadang Telkom semua. Ya, ya paling luas lah. Dia juga menghubungkan kita ke ya antar benua, antar pulau, antar negara dan segala macamnya lah, antar yang lain-lain juga. Nah, kemudian kalau kita lihat dari tipe jaringannya ada yang namanya peer to peer, ada yang namanya client server. Apa? Ada yang bisa bedain? Peer to peer itu apa? Coba peer to peer. Biasa juga disebutnya P2P. Peer to peer. Peer to peer. Peer itu apa sih kalau peer? Buah peer? Buah Pak. Buah peer atau shock motor tuh peer, shock breaker dan shock yang lain. Kayak ngomong Jaringan peer to peer ya Pak. ya, apa penjelasan singkatnya apa kalau peer to peer? Komunikasi yang seperti apa? Komunikasi yang berperan sebagai server murni Pak, berperan sebagai workstation. Workstation server? Peer to peer itu Pak. Ya. Kalau nanti bedanya apa sama client server? Para client server itu lebih menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain di dalam jaringan tersebut Pak, Oke. atau memberikan fasilitas yang tersedia gitu Pak.
Pak, kalau sharing file, sharing data itu termasuk jaringan peer-to-peer bukan sih Pak? Kayaknya termasuk ya Pak. Ya, ya sebenarnya basic jaringan kan peer to peer. Nah, coba apa definisi peer to peer yang lebih general lah, lebih abstrak. Ya, jadi kalau lebih abstrak itu lebih generalnya dari peer to peer. Peer to peer Berarti itu, pengertiannya lebih lebar Pak ya. ya benar lebih lebar. Bukan. Ya, Kalau komunikasi. peer to peer Ah, ini Pak, kalau peer to peer koneksi atau hubungan dari satu komputer langsung terhubung ke komputer lain tanpa menggunakan server Pak. ya. Jadi direct communication atau hubungan langsung antar dua komputer, dua perangkat lah, nggak usah dua komputer, antar dua perangkat. Nah, kalau client server ya antar perangkat ke beberapa perangkat yang lain. Gitu. Ini komunikasi lebih dari dua perangkat. Gitu. Sehingga nanti kita perlu server atau pelayan ya untuk melayani kebutuhan si beberapa klien ini. Atau nanti beberapa server juga saling terhubung bisa. Gitu. Oke? Ini Pak, kalau peer to peer sama client server apa nggak saling ini Pak, membutuhkan lebih dari dua ini Pak, komputer gitu. Ya, kalau client server jelas lebih butuh lebih dari dua. Juga kebutuhan perangkatnya nggak cuma komunikasi dua perangkat ini. Jadi bisa jadi klien satu terhubung untuk ke klien yang lain butuh server gitu. Nah, kalau ini kan direct peer to peer ini cuma dua perangkat minimal. Jadi dua komputer saling terhubung. Gitu komunikasinya. PC Kalau NBK itu termasuk client server ya Pak? UNBK. UNBK. Ya. Client server bukan. Ya, jadi selama ada namanya beberapa klien menghubungkan ke satu server ya disebutnya client server. Berarti Menghubungi. kayak warnet juga itu Pak ya? Kalau warnet itu apa sih? Lebih ke mungkin aku sering main warnet sih, jadi ini mungkin dia ada server utama Pak yang menghubungkan yang lain gitu Pak, kayak menyebarkan ya, Apa yang disebarkan di warnet coba? jaringan juga disebarkan melalui komputer-komputer lain. Ya, 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 Warnet itu jaringan LAN Pak ya, local network dia ya. ya. Basically kalau warnet itu kan sebenarnya warnet nggak nyediain layanan apa-apa kan, kecuali layan apa warnet gaming tuh nyediain server lokal untuk gaming. Ya, kita bisa sebut namanya client server domain ininya tipe jaringannya. Cuma kalau warnet biasa umumnya kan dia masuknya nanti ke jaringan model di sini di LAN. Jadi dia cuma sekumpulan komputer yang saling terhubung bisa komunikasi. Cuma nggak terlalu butuh server gitu. Nah, tipe jaringannya ya termasuk client server juga sih tetepannya. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat contohnya nih. Peer to peer. Jadi komunikasinya tuh direct antar dua kelompok. Nah, di sini nih tadi ada yang dibahas kalau lebih dari dua komputer gimana. Cuma komunikasinya cuma berjalan satu arah di sini. Nggak bisa bolak-balik semua langsung. Nah, kelemahan dari peer to peer itu yang pertama ya dia sangat terbatas kemampuan kerjanya. Jadi cuma harus bergantian antara transmit, pengiriman sama penerimaan nanti. Kalau dengan hub di sini. Nah, kemudian terjadi biasanya
coalition data atau datanya itu saling berbenturan. Jadi bisa korup filenya, informasi yang dikirimkan. Bisa Nggak, double Pak ya? Apa gimana Pak? ya bisa double, bisa juga hilang. Jadi bisa saling meniadakan atau ya berbenturan. Jadi ketika semakin banyak perangkat, kalau kita masih menggunakan protokol peer-to-peer, ya tentunya semakin banyak data yang berjalan di jaringan kan, nanti semakin besar kemungkinan coalitionnya. Berarti sering tubrukan Pak ya? Ya, jadi butuh namanya server untuk mengatur lalu lintas lah gitu. Nah, kalau kita lihat di sini nih kan ada nih server-server yang saling terhubung sebelum ke bertukar informasi di sini. Misal di sini ada server A, server B. Nah, jadi fungsinya server juga sebagai pengatur tadi, pengatur lalu lintas datanya, juga sebagai pengaman agar si data itu bisa sampai ke tujuannya dengan selamat. Seperti itu. Ada yang ditanyain sampai tipe jaringan di sini? Mau tanya Pak, kalau kelebihannya peer-to-peer itu seperti apa Pak? Dia kan tadi kekurangannya kan bisa tubrukan, terus bentrokan lah Pak. Terus filenya bisa kayak bertumpuk juga bisa. Kalau kelebihannya gimana Pak? Nah ya, kalau kelebihan dari peer-to-peer itu yang pertama, karena hubungannya dia langsung, tentu ininya lebih cepat ya, transfernya lebih cepat, transfer datanya lebih cepat. Kemudian karena kita tahu siapa yang terhubung dengan kita, jadi apa? Ya lebih aman juga. Berarti lebih seperti privasi Pak ya? Ya privasinya lebih terjaga. Ya kan kalau peer-to-peer kan kita harus si operator harus juga bisa tahu kita terhubung ke siapa ini, siapa yang ngirim gitu. Jadi jelas transfernya, apa sih hubungannya jelas. Nah, kalau client server kan terkadang ada namanya nanti, misal ada komputer yang usil di sini, ganggu data yang di sini bisa terjadi di situ untuk Iya celah Pak, itu keamanan. sering Pak. Nah, Ada yang usil terus kayak ambil-ambil data gitu Pak sembarangan. ya itu kelemahan dari client server kalau nggak dibekali sama firewall dan segala macamnya. Terima kasih Pak. Oke. Nah, juga ini setupnya, nyetel jaringannya lebih gampang. Pakai peer-to-peer, tinggal colokin kabel, setting IP, udah setupnya lebih mudah. Berarti ini Pak ya, nggak membutuhkan kayak alat-alat tambahan yang berlebihan gitu Pak. Enggak, cukup komunikasi di jaringan yang sama kan sudah jadi dia. Jadi karena setupnya mudah, juga perangkatnya lebih sedikit kan, investasinya juga jadi lebih murah seperti itu. Itu sih kalau beberapa kelebihannya ya. Oke, ada yang lain? Berarti kalau misal kita mau terhubung sama yang lebih banyak lebih dari 2, berarti lebih enak client server Pak ya? Ya kita lihat dulu beban kerjanya. Kalau cuma kayak gini, contohnya kirim data antar komputer atau printer, kita cukup pakai hub, kita setting peer to peer. Kalau cuma pakai printer nih kan cuma hubungannya nggak banyak. Nah, cuma kalau udah data yang dikirimkan banyak, ya tentunya kita perlu server. Jadi biar
data itu nggak langsung ke komputer penerima gitu, misal kita kirim, jadi lebih aman gitu konfigurasinya, apa pengiriman datanya gitu. Jadi sesuaikan kebutuhan kalau kita mau merancang jaringan itu. Berarti ada kelemahan dan kelebihan Pak ya dalam peer-to-peer dan client server itu Pak. Ya tentu. Ya kalau kekurangannya paling kalau dibandingkan peer to peer, ininya mungkin setupnya lebih, konfigurasinya lebih ini, lebih agak sedikit lebih rumit. Perlu pengkodingan nggak Pak biasanya Pak? Enggak sih. Untuk setup konfigurasi jaringan itu nggak banyak coding. Yang di coding itu perangkatnya kita. Iya Pak. Kalau buat website itu codingnya banyak Pak. Ya kalau buat website. Kan kalau website kan apa tuh, dari front end sampai back endnya diatur. Salah satu aja kadang nggak jadi Pak. Nah, makanya banyak dihitung kalau di jaringan itu. Nah, kalau sudah tipe jaringan, selanjutnya kita lihat protokol jaringannya. Jadi untuk antar beberapa komputer tadi bisa komunikasi kan kita butuh namanya protokol. Protokol itu apa sih? Jadi protokol itu adalah tata cara atau aturan-aturan dari yang diterapkan pada sebuah perangkat komunikasi untuk bisa berkomunikasi dengan perangkat yang lain. Itu namanya protokol. Ya, intinya sebuah aturan ya protokol itu. Apa nih? Ada yang tahu protokol di jaringan? Ada yang udah pernah tahu, pernah baca atau pernah dengar di TKJ mungkin? Anak-anak TKJ paham nih protokol-protokol jaringan. Saya lulusan IPS Pak. Kalau suka mainan komputer biasanya paham juga ini. Anak warnet, anak warnet. Nah, warnet. Ketemu warnet nggak? Ya, banyak ya kalau protokol jaringan. Ada TCP/IP yang umum. Apalagi Oh ini Pak, UDP Pak, User Datagram Protocol, kayak UDP, Domain Name System, DNS Pak. DNS masuk protokol. Ya, cobalah DNS. Oke, apalagi Terus HTTPS. HTTPS ya. Ini udah di layar aplikasi. Ya, kita belajar di HTTP atau HTTPS. Tulisannya ribet Pak ya, nggak bisa diiling-iling. Hypertext Transfer Protocol. Iya. Nah, jadi apa sih protokol? Nah, selain itu nih ada juga namanya. Nah, ini kalau tadi kita lihat ada HTTPS, ada DNS. Itu umumnya nih di layar aplikasi, protokol di layar aplikasi. Jadi kita lihat layar apa aja sih yang ada. Layar aplikasi itu artinya layer apa, bagian untuk berkomunikasi dari mesin ke orangnya. Tuh, itu di layar aplikasi. Nah, tapi kalau kita bicara layer dari mesin ke mesin itu ada namanya NetBIOS Extended User ini. Ini agak protokol lama semua, NetBEUI itu, NetBEUI. Ini menghubungkan cuma 2 jaringan yang bersifat sama nih, jadi menggunakan protokol yang sama.
ada. Nah, kemudian ada IPX atau SPX, Internet Sequence Packet Exchange. Kemudian yang paling banyak dan sampai sekarang kita pakai itu namanya TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, jadi yang paling universal ini. Tapi nanti kalau kita tahu vendor-vendor perangkat telekomunikasi, perangkat jaringan, kayak Cisco, Mikrotik, ada Jupiter, Huawei, itu masing-masing perangkat, masing-masing vendor punya protokol juga untuk antar perangkat mereka bisa berkomunikasi lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat jaringan itu kerjanya gimana? Dari pengirim, kita sebutnya pengirim. Di sebelah kiri pengirim pesan. Di sini ada penerima. Nah, jadi dari pengirim mengirimkan pesan, nanti menulis, misal bikin emailnya dikirim melalui aplikasi Google atau aplikasi dengan protokol SMNP, misal kalau email. Nah, terus masuk ke sinyalnya, diubah ke sinyal elektronis oleh perangkat, itu masuk ke perangkat internetnya, ke network interface card, nanti dikasih alamat, kemudian masuk sampai sini ke alamatnya, kemudian melalui jaringan transmisinya, apakah itu fiber optik, kabel atau radio, dan di encoding lagi di sini. Nah, ini ngeliat yang ini aja nih. Ini namanya 7 layer OSI. Sorry. Kalau dideskripsikan, jadi ini kelihatan ya, kalau awalnya data yang kita buat cuma lebar segini, kecil, kemudian masuk ke layer berikutnya di application layer, masuk ke presentation layer, ternyata datanya nambah lebar. Nah, kemudian terus sampai lewat session layer, sampai transport layer, di sini lebar, kemudian ada network layer, data link layer, sampai physical layer. Ternyata paling besar di sini datanya. Jadi data yang kita buat sekecil ini saat dikirimkan bisa sebesar ini. Ada yang tahu kenapa bisa jadi lebih besar datanya? Kalau kita tarik garis lurus misalnya, ternyata data yang kita kirimkan itu semakin membesar ukurannya. Sampai nanti diterima oleh pengguna yang lain, pengguna di sebelahnya, datanya itu akan sama seperti data yang kita kirimkan. Nanti selama proses di sini ada namanya penambahan header. Jadi setiap melewati lapisan protokol, di sini nanti ada ketambahan header. Ada header data awal, kemudian ketambahan header presentation, ada kemudian header session, transport, network, data link, dan sampai physical layer. Nah, kemudian ada nih tandingannya dari OSI layer, itu namanya model TCP layer, TCP/IP model layer. Nah, kemudian kalau OSI tadi punya 7 lapisan,
Nah, maka TCP/IP ini menyederhanakan menjadi 4 lapisan saja. Bedanya di sini nih. Kalau TCP/IP itu paling bawah itu di physical layer data link, itu dia namanya host network atau physical layer juga di referensi yang lain. Kemudian ada network layer atau internet, kemudian ada transport layer sama application layer. Nah, yang paling banyak di sini application layernya itu menyederhanakan dari 3 layer di OSI, di sistem OSI, kemudian jadi 1 layer di TCP/IP. Nah, ini untuk protokol komunikasi sederhana dari 2 komputer di satu jaringan. Cuma nanti ini bisa berkembang ke jaringan yang lain. Bisa jadi metropolitan tadi atau wide area network. Tapi masih mau banyak dipakai yang TCP model layer. Protokol TCP lah. Yang TCP/IP nggak terlalu ribet Pak ya? Ya, lebih disederhanakan. Ada yang ditanyakan tentang ini? Protokol? Nanti kita coba kita lihat protokol-protokol lain yang diberlakukan juga. Jadi nggak cuma pakai protokol TCP atau protokol UDP. Kita lihat perbandingan antar protokolnya juga. Nah, kalau selanjutnya kita lihat ke bentuk jaringannya. Nah, jadi topologi itu namanya adalah sebuah gambaran susunan komputer atau node yang tergambarkan bagaimana sih sistem pengambilannya pada jaringan tertentu. Nah, jadi nanti kalau kita mau merancang sebuah jaringan komputer, perlu diperhatikan ini. Untuk pengaruhnya kan nanti ke nilai investasinya cuma performanya. Yang perlu diperhatikan itu tipe peralatannya, kemudian performa peralatannya gimana. Perlu juga pertimbangkan pertumbuhan jaringannya sampai ke manajemen dari jaringan tersebut. Nah, kalau secara fisik topologi itu bisa dilihat ada beberapa macam, nanti ada gambarannya. Nah, langsung aja ke contoh. Yang pertama paling sederhana itu topologi linear atau bus. Jadi beberapa perangkat nanti semua terhubung ke satu pipa di sini. Ini tipe topologi yang paling sederhana. Jadi semua terhubung ke satu kabel. Nanti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ya, bisa dibaca keterangannya. Ada namanya nanti multiple access-nya, collision detected-nya. Nah, kemudian ada juga namanya topologi star. Jadi topologi star ini butuh perangkat tambahan untuk antar komputer bisa berkomunikasi. Di sini contohnya kita pakai hub atau pakai switch atau pakai router juga. Nah, kemudian ada topologi ring. Nah, topologi ring ini umumnya kalau sekarang dipakainya nggak langsung antar kabel saling terhubung, cuma masih harus pakai router di sini ya. Aduh. Jadi di sini nih bukan langsung terhubung, cuma ada perangkat tambahan yang saling terhubung. Seperti itu. Itu topologi ring. Nah, ini.
Jadi nanti kalau pengembangannya topologi ada yang lain kan? Apa yang bisa dicontohin nih topologi yang lain? Ada yang ngasih pendapat? Yang pernah baca ada topologi apa lagi? Topologi mesh, Pak. Ya ada mesh. Lupa dimasukin ini. Topologi star, topologi bus, topologi ring. Mesh. Topologi linear, Pak. Linear itu sama kayak bus. Karena dia jadi satu garis kan. Iya Pak. T-konektor ya Pak ya, kabel koaksial ya Pak. Nah, kalau medianya nanti kita bahas di yang lain. Itu cuma media transmisinya aja. Nah, jadi kalau topologi mesh seperti ini lah contohnya. Jadi hampir semua perangkat itu saling terhubung. Nah, coba kalau Gambarnya kita bagus ya Pak ya gambarnya. Banyak routernya lagi. Routernya banyak, Pak. boros ini, boros duit. Nah, Routernya sih tak 1 juta kali 6 wis 6 juta kui. Net. 6 juta gue ngerket basic gaming itu hiji. ya, nih kira-kira apa nih kalau kita lihat kelemahan kelebihannya? Kalau topologi bus, kelebihannya apa ya? Ada yang tahu? Ini Pak, mudah digunakan dan sangat sederhana. Sederhana ya, implementasinya mudah ya. Ya kalau dicoba belum mudah sih Pak. Ya, artinya nggak banyak perangkat, investasinya lebih murah gitu. Nah, tapi ya resikonya nanti nih bisa terjadi collision karena di satu pipa semua bisa bentrokan tadi ininya. Nah, kalau topologi star kelebihannya apa ini? Lebih fleksibel Pak. Lebih fleksibel. Di mana fleksibelnya? User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan dan tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik Pak. Oke, kalau kekurangannya apa kekurangannya? Kekurangannya sangat tergantung pada terminal pusat. Open book ini. Ya, jadi ya, ya kelihatan sekali ya kalau kita punya jaringan kayak gini, ketika perangkat penghubungnya mati, ya udah, jadi kita nggak bisa berkomunikasi. Nah, kalau topologi ring, kelebihannya dia menutupi kekurangan topologi star sih ya. Biayanya murah Pak. Ya murah. Tapi lebih mahal loh daripada yang lain kalau kita punya ring. Ya tergantung budgetnya Pak. Kalau punya budget yang lebih mungkin bisa dibilang murah. Ya. Nanti kalau jadi konsultan kena marah kayak gitu sih. Sesuaikan budget, waduh udah kena marah duluan. Nah, tapi kelemahan dari topologi ring ini ada yang mau ngasih tahu? Ada yang mau ngasih pendapat? Kelemahan topologi ring ini ketika coba in case sebuah kasus, ini kan ada empat jaringan, 4 network saling terhubung. Kemudian salah satu networknya mati. Apa yang terjadi? Mati semua no Pak. Masa mati semua? Satu aja yang mati kok. Pak. Koneksi pada jaringan akan terputus Pak. Oke, taruh network yang atas nih mati, gagal dia. Maka ya terputus. Yang terputus mana yang terputus? Koneksinya Pak. Iya, jelas ada koneksi yang terputus. Iya, ada koneksi terputus. Ini mati.
Kalau keadaan normal kan semua bisa saling komunikasi ya. Jadi kalau normal, bentar. Mungkin ada teknisinya Pak yang bingung mengidentifikasi masalahnya itu gimana Pak? Ya kalau normal kan ini bisa komunikasi ke sini. Ini bisa komunikasi juga. Semua bisa lah, semua bisa komunikasi kan. Ini bisa juga komunikasi bisa lewat atas atau lewat bawah. Kalau ini lebih ini Pak ya, sifatnya lebih dia nggak ketergantungan pada satu server aja Pak ya. Ya, benar itu kuncinya sih. Jadi di topologi ring ini banyak masih bisa ada jalur yang lain gitu. Nggak kayak topologi star kan. Kalau star kan berpusat. Nah, kalau ini kan nggak terpusat. Jadi ketika incase di sini mati, ini masih bisa lewat jalur yang bawah gitu. Nah, lebih unggul lagi topologi mesh. Ya cuma itu ada kelebihan ada kekurangan. Kekurangannya ya pasti di investasinya lebih tinggi biaya investasi. Jadi kalau ketika di mesh ada satu router yang mati, masih ada pilihan router yang lain. Selama si komputer penerimanya, lawan bicaranya itu masih terhubung. Gitu. Jadi yang membedakan apa jadi? Ya, membedakannya banyaknya router itu Pak. Ya banyak pilihan jalurnya, banyak jalan. Banyak jalannya. Jadi pertimbangan untuk merancang sebuah jaringan tadi kan, nih yang utama, yang salah satu jadi pertimbangan tuh pertumbuhan jaringannya, sama penanganan manajemen jaringannya nanti. Karena tumbuhnya secara fisikal. Nah, yang perlu kita benerin itu jaringan di kampus tuh perlu dirancang biar lebih baik. Karena kalau saya lihat sekarang tuh berantakan banget. Iya Pak, berantakan banget Pak. Kita bayar itu nggak tahu kapan kedeteksinya Pak. Ya, itulah. Ya, kemudian kita lihat komponen perangkat-perangkat tambahannya lah. Ini perangkat-perangkat lama semua gambarnya. Mungkin nggak ada yang pernah ketemu ya. Pernah ketemu ini dongle ini. Sekarang semua sudah pakai USB. Ini namanya express card. Yang pojok itu apa nggak TP-Link Pak itu Pak? Yang mana ini? Yang iya itu. Ini namanya network card. NIC lah, Network Interface Card. Kalau TP-Link itu kan brand, merek produsen. Oh iya Pak. Nah, yang mereknya Pak. Apakah itu TP-Link atau Asus atau Easy Connect dan yang lainnya. Kalau yang tahu sekarang NIC itu maksimal berapa kecepatannya, kapasitasnya, bandwidthnya? Ada yang pernah baca kapasitas yang sekarang? Yang terbaru lah, kapasitas terbaru untuk komputer ya, untuk komputer, jangan untuk perangkatnya. Kalau dulu ada istilahnya Ethernet. Itu kan satu jaringan ya Pak, NIC card ya Pak, Kartu jaringan. NIC Ah. card. Kapasitasnya deh. Kita bicara kapasitas, kemampuan transfer datanya. Ada dulu namanya ada Ethernet, kemudian ada fast Ethernet. Terus ada lagi apa ayo? Yang suka megang perangkat jaringan, megang switch, megang router. Ayo Mas Tarom, jawab Mas. 26 ya Pak ya. Apa? Kenapa tadi? 26 bisa. 256 bukan Pak? 256.
Heeh. 256 apa itu? Kalau Ethernet itu kecepatannya kurang dari 10 megabit per second. Kurang dari 10 Mbps. Nah, kalau fast Ethernet itu antara 10 sampai 100. Ada lagi sekarang? Berapa? Adanya gigabit Ethernet juga. Pas Ethernet yang kayak mana, Pak? Fast Ethernet itu cuma jenis ini sih, protokol, bukan. Kalau fisikalnya, bentuk fisiknya sama. Kak ini juga RJ45 juga bentuk fisiknya. Gigabit Ethernet. Jadi cuma beda di kapasitasnya. Yang bedain chipset di sininya nanti. Tuh. Kalau mau cari gambar Google-nya, Kecepatannya ini megabyte per detik. iya megabit per detik. Nah, nanti coba dicek di komputernya masing-masing tuh. Ada berapa kapasitas Ethernetnya. Yang Kap- teknologi jaringan file pakai yang mana? apa itu 5G? Ya kalau bentuk fisiknya sama sih, cuma beda di protokol dalamnya aja. Nanti kan kalau USB itu rata-rata berapa coba? USB 2.0 2.0 Pak. berapa gigabit itu? Kalau kalau bitnya kurang paham sih Pak, tapi aku biasanya pakai USB itu yang 3.0. Nah, 3.0 itu kan hampir, saya juga nggak apa sih kalau ditanyain itu. Nggak usah dihafal lah, nggak Berapa penting. ya? Kalau nggak salah sekarang itu gigabit Ethernet sampai 100 gigabit Ethernet. 100 gigabit per second kapasitasnya. Ya sama nanti keperluannya di jenis kabelnya. Kan ada kabel cat, kategori kabel LAN. Ini contohnya. Berarti tergantung kebutuhan juga Pak ya. Enaknya praktek itu, Pak. Kenapa? Kebutuhan kabel ya kebutuhannya. Kalau kita lihat perangkat jaringan. Ya sampai 10 gigabit Ethernet. Jenis kabelnya Cat 6. Sekarang aja flash disk saja udah USB 3.0, Pak. Speednya Oh, ya, transfer. ya. Masih Mbps sih, Pak. Tapi udah cukup lumayan, Pak. Udah kayak hard disk eksternal ya. Transfernya. Nih, kalau kita lihat Jembatan M.M Vimi toh. nih, ya, USB 3.0 itu Gen 1 aja masih sudah 5 gigabit per second. Yang ada logo SS-nya itu. Kalau Thunderbolt sampai berapa Thunderbolt? Ya itu lah, peka-peka sama perkembangan teknologi aja. Suka-suka baca, nonton YouTube. Jangan nonton YouTube gaming terus. Iya Pak, maaf Pak. Jadi kita harus peka sebagai lulusan teknik itu terhadap perkembangan. Thunderbolt. Thunderbolt aja sekarang sudah protokol Thunderbolt 4. Nah, kan sekarang bisa sampai 10 gigabit masih ada. Nih,
Thunderbolt 4 itu rilis Juli 2020 kemarin. Biasa juga pakai Type-C itu nih. Maksimum bandwidth-nya sampai 40 gigabit per second. Kabur kemana tadi? Cepet itu Pak. Ya kalau kita mungkin belum kepake. Mau transfer apa coba 40 gigabit? 40 gigabit tuh berarti kalau kita punya film 100 megabyte, 1 gigabyte aja gak nyampe sedetik transfernya kan. Kecepatan 2 Mbps sudah cepet loh Pak. Itu kalau internet. Ya kita itu lagi bahas tentang komponen jaringan. Ya ini kabel. Kalau dulu pakainya kabel koaksial itu cuma 2 input, 2 jenis kabel. Nah nanti kalau yang lain ada fiber optik, kemudian ada twisted pairs ya, kabel UTP ya STP. Nah, mungkin nanti kita praktikumnya ngerimping kabel di kampus tuh, banyak yang belum dikerimping. Iya Pak, kalau bisa ini loh Pak. Saya ya pengennya ini Pak, lebih ke praktek. Kalau kan bisa mendalami gitu Pak. Karena saya masih awam, belum tahu apa-apa tentang jaringan Pak. Ya, belajar semua bareng-bareng. Ini semester berapa? Semester 7 ya tapi. Iya Pak, semester 7. Aduh, telat ini mata kuliahnya. Iya, sebenarnya awal-awal sih Pak. Tapi kok di semester 7 ya. Ya ini kalau ya nanti gampang lah kita belajar ya. Nah ini ilustrasi kalau kita menggunakan hub. Nah, ada hub, ada switch, nanti kita bahas. Apa bedanya hub sama switch? Yang beda di situ nanti. Nah, untuk menyambungkan komputer antar komputer itu biasa menggunakan hub. Nah, tapi hub ini metodenya broadcast. Jadi ketika satu komputer mengirimkan pesan ke komputer lain, taruhlah komputer ini mau ngirim ke sini. Tapi semua komputer yang lain yang bukan tujuan kita ngirim pesan itu juga terima sinyalnya. Nah, jadi hub itu nanti kita belajar ada namanya subnetting. Itu pengalamatan network, ada routingnya juga di situ. Nah, dengan metode broadcast ini kelemahannya tadi kalau cuma menggunakan hub terjadi collision atau tabrakan, sinyalnya saling bertabrakan di dalam selama pengiriman. Kemudian nanti juga jadi lambat karena ketika banyak komputer mengirim pesan bersamaan, nah, maka kan jaringannya jadi penuh di sini. Kabel-kabel itu jadi nerima sinyal banyak, yaitu di situ collision. Nah, jadi untuk mengatasi collision itu kita perlu jadi dikembangkan namanya switch. Switch itu menggunakan tabel MAC address. Jadi tadi kalau kita lihat di OSI layer, balik ke OSI layer lagi. Nah, MAC address itu ditambahkan namanya di sini nih, di lapisan data link dan physical layer. Network layer itu nanti ditambahkan IP address, di data link ditambahkan MAC address. Sehingga kita ketika masuk ke switch sudah tahu nih tujuannya. Ternyata MAC address itu ada di sebelah sini tujuannya gitu. Jadi switch itu selain bisa meneruskan pesan juga dia menyimpan data-data perangkat yang terhubung ke dia. Tuh. Sehingga lebih unggul daripada hub. Jadi nggak broadcast. Efeknya ya kabelnya jadi lebih ini, bandwidth di kabel, kapasitas kabel itu jadi lebih ringan, lebih longgar. Nah, nanti untuk mengurangi, ada juga solusinya menggunakan bridge. Bridge ini untuk menghubungkan dua jaringan yang antar dua hub
Di sini nih nanti dipisahkan mana tujuannya, lebih dispesifikasikan gitu, dispesifikkan. Itu namanya bridge. Nanti kita detailnya nanti ya. Nah, sama kayak menggunakan protokol yang lain nih. Oh, bridge masih punya kelemahan juga, masih bisa collision. Ya namanya buatan manusia, ada kelemahan ada kelebihannya lah. Nah, terus, nah kalau dari kita udah pakai switch, bisa memisahkan antar MAC addressnya. Selanjutnya kita butuh router. Kalau kita mau terhubung ke jaringan yang lebih luas lagi. Nah, ilustrasinya kita lihat di sini. Jadi ketika PC 3 alamat IP-nya ini 207 sampai sekian sekian sekian, mau mengirimkan pesan atau mengakses data di internet, kita butuh router ini untuk mengarahkan si alamat kita menuju alamat ke yang lain. Nah, itu gambaran gimana jaringan internet bekerja. Ada yang mau ditanyakan? Ini yang ngobrol Hanif terus Riko, ada siapa lagi tadi? Mas Mutarom. Kayak yang lain dengerin aja nih. Randy mana Randy? Nyimak, Pak. Nyimak, Pak. Nyimak kalau baca novel, Ren. Astagfirullah, Randy. Dia mau. Susah tuh ya kalau deket sama dosen tuh gitu. Ketahuan ya belangnya. Enggak, Pak. Dihidupin kamera Randy. Ya ini kita masih mempelajari dasar penggunaan perangkat-perangkat dasar penjaringan komputer. Jadi gimana kita agar kalian tuh dapat gambarannya sih gimana komputer itu saling berkomunikasi. Nah, di pertemuan selanjutnya kita mau kita nyeting pengalokasian IP address. Karena ternyata IP address itu tidak unlimited. Gitu. Di pertemuan berikutnya. Mana? Ada yang mau ditanyain? Dari awal sampai sekarang? Boleh. Bingung Pak, ditanyain apa bingung. Eh, ya kan kita tadi udah belajar topologi, kelemahan kelebihannya sedikit. Ntar ada ponakan. Ya. Dalam. Apa? Ya tuh, maaf ada ponakan datang. Apa, Kak? Siapa yang gantiin itu? Ganti apa? Siapa yang gantiin? Gantiin apa? Atau aku punya ganti? Ganti apa? Ganti mobilan. Ya, nanti ya. Ya, ada yang mau tanyain nggak? Bukan ini. Oh iya Pak, ntar Pak kalau Bapaknya peluang ada waktu bisa belajar langsung gitu Pak ke kampus. Oh, ya kalau mau belajar luring nggak apa-apa, nggak masalah. Kapan diatur aja. Ya ntar kalau juga mengkondisikan teman-teman yang bisa juga Pak. Iya. Pas ada waktu yang pas ya, bisa ntar konfirmasi sama Bapak. Ternyata.
Ya boleh boleh. Pak, Bapak sarjana elektro ya Pak? Jadi pengen belajar elektronik loh Pak. Kenapa? Belum Bapak belum. sarjana elektro ya, jadi pengen belajar elektronika nih. Oh. Ya tapi fokusnya saya bukan di elektronikanya sih. Di jaringan, saya emang orang jaringan. Telekomunikasi gitu. Yang diurusin ngitung radionya gitu. Kalau belajar mikrotik ya belajar mikrotik. Belajar mikrokontrol boleh bareng-bareng sama mahasiswa elektro nanti. Pak, mau izin bertanya, Pak. Hmm. Kalau ngeretas wifi-nya tetangga itu susah nggak, Pak ya? Ya itu perlu keahlian khusus. Tapi saya belum sampai sana juga ilmunya. Sampai bobol wifi. Jadi sebenarnya kalau ethical hacking itu bukan kita mencuri passwordnya, tapi yang kita curi itu datanya. Gitu loh. Nggak boleh, mau Puput lagi kuliah ini. Nah, ada yang bertanyain? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa akhiri perkuliahan hari ini. Iya, Pak. Cukup. Yang lain gimana? Hanif terus nih loh yang ngomong. Cukup, Pak. Iya, Pak, karena saya penasaran, Pak. Belum mendalami jaringan juga. Jadinya rasa penasaran saya menggebu-gebu. Risti, mana Risti? Ada ranya nggak Risti? Gimana Pak? Gimana Riz? Ada yang tanyain nggak? Tidur itu. Tanya Riz. Nyambi Pak. Nyambi nyuci piring Risti. Resti nyambi ini, Pak. Dia masakin bojonya, Pak. Oh iya. Angel ya angel. Sini. Ini ada ponakan nih. Ada ponakan saya nih, lagi ikut kuliah. Bocil FM ini Pak. Boleh dong Pak dibawa di kampus. Geger nanti sekampus. Ya. Apa rembak pengaruhi Riz? Ya iyalah gitu. Hati-hati Pak. Bukannya Discord Andre. Jangan dipencet. Nanti dulu mencetnya nanti dulu. Ya, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, Oh iya, Pak, mau tanya, Pak. Kalau di kampus itu dia sistemnya pakai apa, Pak ya? Menyebarkan jaringannya itu, Pak. gimana? Itu kalau di kampus Uni itu pakai sistem apa, Pak ya? Dia menyebarkan jaringan-jaringan di sekitarnya itu, Pak. Hujan. Jadi kalau di kampus itu sekarang masih pakai jaringan switch biasa, terus disambungin ke access point. Jadi lemah, jadi terkadang nggak rata gitu jaringannya. Randy matiin Ren. Apa yang dimasukin itu? Sampai jam berapa Pak? Oh, udah mau ganti mata kuliah ya? Ya udah selesai sih sebenarnya. Nggak apa-apa Pak, lanjut aja Pak. Apa mata kuliah apa habis ini? Bu Sivi nanti setengah 12 Pak, masih anak lama Pak. Oh, masih lama. Ya kalau dari saya cukup materinya sampai sini. Besok bakal ngitung-ngitung alamat IP nih. Nanti dulu Arkan. Ya kalau cukup bisa kita tutup ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Tutup. Oke, terima kasih atas partisipasinya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih. Bikin live ya Pak. Agung Podcast. Agung Podcast. Gas dong, jadi komposer. Botak enggak? Agung YouTuber, Pak. Oh iya. Undang Mas Apa channelnya? Nanti dikeluarkan nanti Bu. Tuh udah pada pergi tuh mbak-mbaknya tuh. Masnya pada pergi masnya. Mas apa? Oh mas siapa itu? Terima Iya sama-sama.